Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fadadi bisa kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini ialah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini di tahun-tahun politik bisa dikatakan begitu ya Pak Kiai. Kesibukannya lagi apa sih Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Ketua Umum Organisasi Islam yang aktivitasnya adalah memperkuat civil society, Ya. memperkuat masyarakat, pilar bangsa, baik di bidang agama, pendidikan maupun kesehatan dan ekonomi kelas menengah, maka sebenarnya tidak ada urusan dengan politik. Tidak ada urusan dengan politik. Politik Baik. praktis maksudnya, politik kekuasaan, politik kebangsaan, politik mempertahankan nasionalisme itu ya. Politik siapa presiden, siapa bupati, siapa gubernur, siapa DPR, nggak ada urusan dengan saya. Nggak ada urusan ya. Jadi bisa dikatakan lagi nggak sibuk di tahun politik ya? Sibuk tapi ya, hal lain. Dalam hal lain. Yang tidak kurang nilainya, tidak kurang pentingnya. Contohnya dalam hal apa nih? Saya tiap hari ada acara, pasti ada agenda. Tadi malam menghadiri serah terima jabatan Kapolda Jawa Timur. Baik. Sekarang nanti malam ini ke Jambi. Ada haul memperingati wafatnya seorang tokoh NU, Abdullah Nasution. Baik. Dan nanti Sabtu malam di Tulungagung ada perkumpulan Tarekat Syadziliyah, itu potong sapi 35 itu. 35 sapi, Itu baik. kadang masih kurang. Itu di bawah pimpinan Mbah Jalil atau Kiai Abdul Jalil. Kesibukan nggak kurang-kurang dengan Malah harusnya istirahat begitu. Kecapean kayaknya ya. Nah, ini Pak Kiai setelah salah satu pengurus NU bisa dikatakan maju menjadi cawapres mendampingi Pak Jokowi ini. Kira-kira kesibukan Anda melihat salah satu pengurus NU ini jadi cawapres meningkat nggak sih? pada dasarnya warga NU itu sebagai warga bangsa ya, Ya. harus mensukseskan agenda Pilpres atau agenda pilihan umum. Siapa yang dipilih itu terserah hati nurani masing-masing. Ya. Akan tapi karena kali ini cawapresnya itu tokoh Nahdlatul Ulama, bahkan tokoh yang dituakan, Betul. yang paling tua, Rois Am, maka warga NU terpanggil untuk memenangkannya. Bukan NU-nya, warga NU. Warga NU. Bukan NU-nya. Kalau NU sebagai organisasi tidak boleh dijadikan alat politik. Jadi organisasi NU sholat Jumat itu nggak boleh untuk politik tuh. Betul. Sholat politik Aha. nggak boleh. Jumatan politik nggak boleh. Jumatan politik nggak Iya, boleh. nggak boleh. Tapi malah Haji. sekarang banyak ya. Nah, Kiai itu. ya. Jamaah sholat subuh, Aha. tapi tendensinya politik. Pergi haji umroh politik, terawih keliling politik, semuanya salah. Semuanya itu salah. bertentangan dengan nilai-nilai ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah, ada yang bela-bela untuk kepentingan politik. Dan akhirnya pada saat ini terkesan tercampur aduk Kiai sebenarnya ya. Bagi orang yang tidak memahami agama seperti itu. Akhirnya seperti Akhirnya itu. seperti itu. Padahal sudah jelas itu antar organisasi dan politik berbeda ya. Apalagi kejahatan kemudian atas nama agama. Ya. Katakanlah membunuh, membakar, menteror Ya. atas nama agama. Itu dalam Quran ditegaskan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yad'u Islam. Tidak ada kezaliman yang lebih daripada melakukan kejahatan wa huwa yad'u Islam, mengaku memperjuangkan agama Islam. Itu sangat jahat. Katakanlah membunuh berebut uang, ekonomi bisnis, itu salah. Tapi lebih salah lagi kalau membunuh atas nama agama Islam. Membakar, bertengkar antar suku, antar apalah, antar politik, karena politik, karena suku, itu salah, Ya. jahat, kriminal. Lebih jahat lagi kalau atas nama agama. Itu yang berbahaya sebenarnya Sangat. kayak ya. Itu Quran yang mengatakan. Quran yang mengatakan. Bukan saya, bukan. Baik. Tidak ada lebih zalim daripada kejahatan dengan mengatasnamakan agama Islam. Baik, Pak Kiai, ini kan jelang Pilpres 2019 ini secara tegas NU menegaskan bahwa tidak mengarahkan lah bisa dikatakan begitu ya. Nah, tapi kalau warganya sendiri memiliki keinginan itu disahkan berarti ya? Ya iya dong, sebagai warga negara kan punya hak politik. Baik. NU-nya yang tidak boleh untuk kendaraan politik NU-nya. Dan kalau boleh dijelaskan kira-kira program dari prioritas PBNU sendiri pada masa kepemimpinan Pak Jokowi saat ini apa sih? Alhamdulillah ya, sejak periode saya ini sudah periode kedua. Betul. Baru kedua, kali ini NU mempunyai perguruan tinggi
yang berbadan hukum NU. Kalau yang sudah-sudah itu miliknya pesantren. Oh, baik. Pesantren NU miliknya kiai lah, kiai NU. Tapi kalau sekarang kita mulai sejak zaman Pak SBY, 5 tahun periode pertama yang lalu, saya bisa membangun 24 perguruan tinggi. Alhamdulillah. Yang sekarang nambah lagi, jadi jumlahnya sudah 31. Jakarta, Cirebon, Indramayu, Jepara, Kebumen, Demak, Surabaya, Sidoarjo, Halmahera, Lampung Timur, Gorontalo, Sumatera Barat, Sumatera Utara, NTB. Berarti bisa dikatakan hampir di seluruh wilayah Indonesia ya? Hampir, Kalsel, Kaltim, Kalbar. Ya. Dan nantinya pasti tidak berhenti di 31 dong? Iya dong. Jadi Ini programnya merupakan kedepannya masih banyak loncatan luar biasa. Alhamdulillah ini terjadi di periode saya ini. Baik, dan ini semangatnya sebenarnya semangat yang ingin ditunjukkan apa sih dengan Membangun SDM dong, membangun SDM. Karena kita masih teringat betul Ya. ketika almarhum Gus Dur jadi presiden, dari NU cari teknokrat, cari insinyur lah, sangat sulit. Ada banyak sarjana agama, Betul. makanya rebutannya di depan terus berebutan. Baik. Waktu itu betul, cari orang doktor atau apa yang bukan ahli agama sangat sulit. Alhamdulillah sekarang sudah banyak berubah. Menteri Ristek Dikti sekarang Pak Nasir NU, Betul. yang kemarin Pak Nuh NU, sudah banyak lagi. Sudah banyak lagi. Rektor-rektor NU Unair itu NU, Brawijaya NU sekarang. Sudah banyak. Jadi peran NU di Indonesia Ya, semakin berkembang profesor lah. gitu sudah ya. 247 profesor. Kalau doktor sudah 1.500-an lebih lah sudah dokter. Dan pasti Yang dengan bukan adanya agama, yang bukan bidang agama. di luar dari bidang Di bidang agama. agama, ya. Dan kita doakan semoga dengan adanya perguruan tinggi semakin banyak lagi ya orang-orang di Dan alhamdulillah yang kita kirim ke luar negeri juga banyak di Amerika, Australia. Untuk luar negeri ini dalam bidang apa nih? Oke. Bermacam, sangat beragam. Dan tujuannya satu Iya, untuk tujuan sama. mengembangkan Ada yang Indonesia ekonomi, pasti. Ya. ada yang IT, ada yang hukum, macam-macam. Baik. Di Dan ini sampingnya agama, ke Maroko, ke Sudan, ke Mesir juga banyak. jadi semua bidang NU insya Allah Siap menguasai, untuk menguasai. gitu lah ya. Nah, ini kalau boleh sedikit flashback ke belakang, kira-kira sebenarnya latar belakang NU ini berdiri seperti apa sih, Pak Kiai? Nah, tahun 1914. 1914, baik. Ya. Wilayah-wilayah khilafah Turki, jadi waktu itu masih sentral. Baik. Kepala pemerintahan negara Islam satu, khalifah di Turki Ottoman. Nah, tapi waktu itu wilayahnya sudah dijajah semua oleh kolonial. Tahun 30-an, tahun 32, 30, setelah itu, umat Islam membutuhkan wadah aktivitas yang berspirit Islam. Lahirlah partai politik Islam pertama setelah hilangnya khilafah Ya. adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Di Muslim. Mesir yang melahirkan adalah Syekh Hasan Banna. Sayang, aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri namanya An-Nagrasi. Ketika itu Raja Faruk. Setelah Perdana Menteri terbunuh, tidak lama Hasan Banna pun terbunuh. Baik. Generasi kedua muncul radikal Dari partai tersebut dari juga. Partai Ikhwan Muslimin. Said Qutb, Muhammad Qutb, Zaki Muhandis, Ashmawi, Hasan Hudaybi, Umar Tilmsani, Muhammad Ghazali, Said Sabiq, Hasan Turabi. Nah, itu Said Qutb menulis buku namanya Ma'alim fit Thariq. Ya. Menafsiri, mengartikan lapal jahiliyah beda dengan para ulama lain. Kalau ulama lain arti jahil itu apa? Primitif lah, masih ketinggalan, masih keterbelakangan. Betul. Kalau Said Qutb mengartikan jahiliyah adalah bahasa Arabnya begini. An-nizamul hukmil ghair islami jahiliyah. Sistem yang bukan sistem Islam jahiliyah. Jadi komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, sekularisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah, demokrasi jahiliyah, pilihan umum jahiliyah. Padahal berarti pemahamannya kurang tepat begitu, Kiai. Ya ini karena ini sebagai sikap siapa tadi Partai Ba'ath tadi. Nah, pengkaderan Ikhwan Muslimin kemana-mana sampai ke Suriah, ke Irak, seluruh Arab lah. Nah, tahun 65 bentrok dengan Presiden Jamal Nasir. Baik. 6 ulama besar dibunuh, digantung di Tahrir Square. Said Qutb digantung, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi digantung, ditonton rakyat. Karena bentrok dengan pemerintah Jamal Nasir. Anwar Sadat mengganti Jamal Nasir,
Ikhwan Muslimun dibubarkan. Nah, setelah bubar Ikhwan Muslimun itu muncul lebih dari ikhwan. Namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah, takfiri. Itu yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Bukan hanya mengartikan jahiliyah sistem yang bukan apa selain Islam jahiliyah, bukan. Semua manusia orang ini kafir semua kecuali kami yang golongan kami. Malah lebih radikal ya. Grand Syekh Al-Azhar kafir. Yang hafal-hafal Quran itu kafir semua. Halal darahnya semua. Ini nanti akan membunuh Presiden Anwar Sadat, membunuh Menteri Agama Mesir Hussein Dhahabi, membunuh wartawan Ahram senior namanya Yusuf Sibai. Jadi sejarahnya sangat panjang sih kayaknya. Namun tahan dulu karena kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.